Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, senang sekali Muhammadku channel masih bisa kembali hadir di layar kaca Anda. Semoga iman dan Islam tetap melekat di hati kita semua. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, teruntuk para cowok atau perjaka yang belum menikah, padahal masa nikah telah tiba akan tetapi belum menemukan jodoh atau bahkan sulit menemukan jodoh, tak perlu berkecil hati. Pasalnya Allah telah menentukan makhluknya itu berpasang-pasangan dan berjodoh, seperti firman-Nya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari dalil di atas jelas bisa kita pahami bahwa semua manusia itu pasti memiliki jodoh masing-masing. Hanya saja kita tidak bisa memprediksi kapan, siapa, dan bagaimana kedudukan jodoh kita tersebut. Apakah cantik, kaya, perawan, atau sudah janda, kita tak pernah mengetahuinya, karena pada dasarnya itulah ketetapan Sang Maha Pencipta. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam memang telah ditentukan bagaimana kita untuk memilih jodoh, karena pada dasarnya hal tersebut juga menjadi fitrah manusia. Di antara memilih pasangan sesuai syariat Islam ialah perawan, rupawan, kaya, punya keturunan. Namun di antara hal tersebut boleh kita tinggalkan, dan yang harus diutamakan ialah akhlak dan agamanya. Anjuran menikah jika telah sampai pada masanya juga ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaklah dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun jika kita khususnya para lelaki atau perjaka yang telah larut masa nikahnya dan belum menemukan jodoh atau merasa malu menjalin hubungan dengan cewek single, kita bisa menjalin hubungan dengan menikahi janda. Walaupun menikahi seorang janda sering sekali dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat, padahal dalam Islam menikahi seorang janda dipercayai dapat mendatangkan keberkahan apabila didasarkan pada niat yang baik. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, janda merupakan seorang perempuan yang sudah tidak memiliki suami karena perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Hukum menikahi janda dalam Islam adalah boleh dan tidak dilarang. Hal tersebut merujuk dari kisah Rasulullah SAW yang menikahi 12 orang janda. Maka hukum menikahi janda bukanlah sesuatu yang dilarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang berjuang di jalan Allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan salat di malam hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, berikut ini keutamaan-keutamaan menikahi janda versi Muhammadku channel yang akan memberikan motivasi kepada mereka yang masa nikahnya kadaluarsa. Berikut ulasannya. Yang pertama, meneladani Rasulullah SAW. Menikahi janda merupakan teladan Rasulullah SAW. Dalam riwayatnya, beliau memutuskan untuk menikahi seorang janda. Apabila pilihan ini dinilai sebagai tindakan yang baik dan didasari oleh niat baik,
maka insya Allah menikahi seorang janda merupakan suatu tindakan kebaikan. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Menikahi seorang janda dapat mendatangkan keberkahan dan membawa anugerah dalam hidup apabila jika niat tersebut ingin melindungi dari fitnah maupun hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, menikahi janda akan mendapat pahala. Hal ini berkaitan dengan niat menikahi janda itu sendiri, yaitu apabila menikahi seorang janda tersebut diniatkan untuk melindungi serta menafkahinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kedudukanku dan orang yang menanggung anak yatim di surga bagaikan ini. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, namun beliau renggangkan antara keduanya." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu merujuk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menikahi seorang janda yang memiliki anak yatim, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad. Seorang janda dianggap lebih berpengalaman. Janda disebut lebih berpengalaman dalam berumah tangga sebab sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi seorang janda biasanya akan lebih berhati-hati saat menjalani pernikahan selanjutnya, termasuk dalam menanggapi masalah rumah tangga. Yang kelima, dapat mendatangkan rezeki. Menikahi seorang janda dengan niat baik serta ingin mengangkat derajatnya termasuk perilaku yang terpuji. Bahkan dengan menikahi perempuan janda merupakan sumber ladang rezeki. Hal ini disebut lewat hadis riwayat Al-Hakim. "Nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian." Hadis riwayat Al-Hakim nomor 2679 dan dinilai Az-Zahabi sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, puncak dari menggauli para janda adalah dengan menikahi mereka. Namun janda manakah yang dimaksud? Yang pasti janda yang memiliki agama dan akhlak yang terpuji. Disebutkan dalam Al-Mitsat Syarh Sahih Muslim, ada ulama yang mengatakan bahwa armalah yang disebut dalam hadis adalah wanita yang tidak memiliki suami, baik ia sudah menikah atau belum. Ada ulama pula yang menyatakan bahwa armalah adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya. Ada pendapat lain dari Ibnu Qutaibah bahwa disebut armalah karena kemiskinan, yaitu tidak ada lagi bekal nafkah yang ia miliki karena ketiadaan suaminya. Armalah bisa disebut untuk seorang janda yang bekalnya tidak ada lagi. Demikian nukilah dari Imam An-Nawawi. Dari pendapat terakhir tersebut, janda yang punya keutamaan untuk disantuni adalah janda yang ditinggal suami atau janda yang diceraikan dan sulit untuk menanggung nafkah untuk keluarganya. Adapun janda kaya, hal tersebut tidak termasuk di dalamnya. Sahabat Muhammadku yang dirahmati oleh Allah, jadi teruntuk para cowok atau perjaka yang telah larut masa nikahnya, hal ini bisa menjadi pilihan untuk mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hak menikah dan untuk menyempurnakan ibadah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.